Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika dan Salam Putra dari kelas I jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis memori. Oke, yang pertama jenis memori. Register, prosesor. Yang kedua RAM. Yang ketiga ROM. Yang keempat perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis. Yang kelima perangkat penyimpanan berbasis disk optik. Yang keenam punched card. Yang pertama RAM. Beberapa jenis RAM dari atas ke bawah: DIP, SIP, SIM 30 pin, SIM 72 pin, DIM, DDR, DIM. SRAM atau static RAM. Yang kedua NVRAM atau non volatile RAM. Yang ketiga DRAM atau dynamic RAM. Fastback mode DRAM. Yang kedua EDORAM atau extended data out DRAM. Yang ketiga HDR DRAM. Yang keempat SDRAM atau synchronous DRAM. DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM sekarang 2005 mulai digantikan dengan DDR2. RDRAM atau Rambus DRAM. ROM. Tipe ROM. Mass ROM. Cara penulisan photolithography. Dapat dihapus tidak. Jenis ROM atau BIOS. Yang kedua programmable ROM atau PROM. Cara penulisan PROM writer. Dapat dihapus tidak. Jenis BIOS ROM BIOS. Erasable PROM. EPROM atau PROM writer. Dapat dihapus ya dengan menggunakan EPROM rewriter atau menyinarinya dengan sinar ultraviolet tepat pada lubang kuarsa bening. Jenis BIOS ROM BIOS. Electric EPROM. Cara penulisan EPROM atau EPROM atau PROM writer. Dapat dihapus ya dengan menggunakan EPROM rewriter atau secara langsung secara elektrik dari papan sirkuit dapat menggunakan perangkat lunak EPROM programmer. Jenis BIOS ROM BIOS. Flash ROM. Cara penulisan EPROM writer atau software yang dapat menulis flash ROM. Dapat dihapus ya dengan menggunakan EPROM writer atau langsung secara elektrik dari papan sirkuit dengan menggunakan perangkat lunak flash BIOS programmer. Jenis BIOS flash BIOS. Teknologi semikonduktor. 1. T-bipolar, mini komputer dan mainframe. 2. TMOS, mikrokomputer. PMOS, NMOS, CMOS, SOS, VMOS, NHMOS. Faktor pemilihan teknologi semikonduktor: harga atau biaya, konsumsi power atau daya, kecepatan akses, kendalaan, dan daya tahan. Cache memory. Metode input-output yang digunakan LFU, least frequently used. LRU, least recently used. CMOS, complementary metal oxide semiconductor. CMOS.
Nama bagi suatu kelompok besar sirkuit terpadu, chip CMOS termasuk microprocessor, microcontroller, RAM, statis, dan gaya mendesain sirkuit digital lainnya. Proses yang digunakan untuk mengimplementasikan sirkuit tersebut pada suatu IC. CMOS menggunakan kombinasi dari transistor MOSFET tipe P dan juga transistor MOSFET tipe N. Magnetic storage awalnya dibuat untuk merekam sinyal analog audio. Yang kedua, pada era modern dibuat untuk merekam data digital. Yang ketiga, tidak seperti komputer modern, magnetic tape lebih sering digunakan sebagai secondary storage. Yang keempat, diklarifikasikan menjadi sequential access memory, random access memory. Yang kelima, di masa depan sebuah tipe magnetic storage yang disebut MRAM diproduksi untuk mampu menyimpan data pada magnetic bits berbasis efek GMR. Optic storage pada komputer, sound reproduction, dan video. Sebuah optical disk adalah sebuah piringan datar bundar polikarbonat. Yang kedua, data disimpan dalam bentuk bits atau bumps pada permukaan datanya, biasanya sepanjang lingkaran spiral tunggal yang menutupi seluruh permukaan cakram disk atau disk. Bahan khusus yang ada pada disk biasanya aluminium, disinari oleh dioda laser dan kemudian memantulkan sinar laser tersebut ke optik pembaca. Yang keempat, G1 LCD. Yang kelima, GT2 DVD. Ketiga, HD DVD Blu-ray. Next G Teradisc, 3D Optical Data Storage Disk. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Terdapat dua macam hierarki memori: tradisional hierarki memori kontemporer. Susunan hierarki memori disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, memori dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan waktu akses. Memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Urutan memori dari yang tercepat: register microprocessor. Yang kedua, cache microprocessor. Yang ketiga, memori utama. Keempat, cache cakram magnetis. Yang kelima, cakram magnetis. Yang keenam, tape magnetis. Yang ketujuh, cakram optik. Memori yang lebih kecil lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sekian dari saya, terima kasih.